Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hari-hari yang setiap kali dijalani mendapatkan keberkahan penuh dengan hikmah pada saat Ramadan. Tapi salah satu yang membuat Ramadan ini menjadi amat istimewa sebagai Ramadan yang paling berkah adalah di dalamnya ada waktu-waktu yang amat mustajab untuk kita berdoa. Doa adalah bagaikan proposal kehidupan kita. Layaknya sebuah proposal agar mudah diterima, agar mudah disenangi, maka ada waktu dan momentum yang pas untuk kita sampaikan. Momentum itu adalah Ramadan. Itulah sebabnya tidak mengherankan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-sha'im hatta yuftira." Ada 3 golongan yang tidak akan pernah ditolak doa mereka. Di antaranya adalah as-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Subhanallah. Kalau kita ingin bicara bahwa ada waktu yang mustajab, maka seluruh waktunya orang yang berpuasa itu mustajab. Sejak ia dari sahur sampai menjelang berbuka puasa, seluruh doa-doanya adalah waktu-waktu yang mustajab. Bukan hanya pada saat berbukanya, tapi as-sha'im, orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menjadi kebahagiaan kita di bulan suci Ramadan ini adalah Allah berikan kita kesempatan ini. Kesempatan untuk kita berpuasa sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah serta pemirsa FDI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang berdoa, ada doanya yang ditolak oleh Allah juga. Tapi ada juga doa yang kes. Ada pula doanya yang memang Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya secara tertunda. Pertanyaannya, mengapa ada doa yang ditolak khususnya di Ramadan? Boleh jadi ia tidak melakukan dengan baik tata caranya, etikanya, ataupun mungkin dia berdoa adalah untuk kepentingannya yang tidak baik. Hadirin, ada satu ayat yang mengingatkan kita dalam Al-Quran. Ayat ini menjadi ayat inspirasi buat kita semuanya. Allah berjanji bahwa setiap doa yang kita luapkan kepada Allah, semua menjadi diijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang hamba atau hambaku bertanya kepada aku, apakah aku akan mengijabah doanya? Ujibu da'watad da'i. Katakan wahai Muhammad, aku pasti dan terus akan mengijabah doa seorang hamba. Subhanallah. Inilah bukti bahwa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekalipun ada doa yang tidak ditolak, tapi ingat, doa itu adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak juga setiap doa harus diijabah. Karena doa juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menengadahkan tangan, bagian dari rasa syukur. Menengadahkan tangan kembali kepada Allah, bagian dari penghambaan kita, pengakuan bahwa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memanfaatkan Ramadan ini menjadi waktu dan momentum di mana doa-doa kita dan proposal kehidupan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat yang akan datang, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lewatkan momentum mustajabat doa ini kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi pernah mengatakan bahwa orang yang berdoa itu ketika ia minta kepada Allah, Allah malu kalau tidak menjawabnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menunaikan haknya, Allah pun akan menunaikan hak-haknya kepada kita. Salah satunya adalah bila kita minta, ia pasti akan menjawabnya. Maka bersyukur kita Allah hadirkan Ramadan sebagai media untuk mengijabah doa kita semuanya. Semoga doa-doa kita di Ramadan ini menjadi Ramadan
yang mustajabut du'a, insyaallah. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan para pendengar semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.